Shalom adik-adik di rumah. Iya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu buat semuanya. adik-adik. Iya nih Kak. Kalau Bibi apa kabar hari ini, Bi? Hari ini baik Kak Puji Detaser. Tuhan ya. Iya, di hari Minggu ini sepertinya Kak Detaser senang deh bertemu dengan Bibi. Iya, Bibi gimana? Bibi juga senang loh. Senang hari ini karena hari ini kita bertemu lagi, bertemu bersama-sama Tuhan, bersama-sama anak KKR kita yang ada di rumah juga loh Kak. Iya. Untuk bersuka cita. Oke, jadi adik-adik yang di rumah jangan bersedih hati kalau belum bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, karena adik-adik yang di rumah juga dapat bertemu di dalam Tuhan. Nah, Amin. untuk itu, untuk adik-adik semua, untuk memulai kebaktian kita hari ini, mari kita angkatkan lagu pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Ya, adik-adik yang di rumah boleh bertepuk tangan ya. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kebaktian kami ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pengkhotbah kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Bapak berkati, Bapak urapi dia supaya dia dapat menyampaikan firman dengan baik. Bapak dalam sorga, kami serahkan kebaktian kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya nih Kak, kalau sudah tadi kita bernyanyi, kalau kita sudah berdoa juga ya Kak ya. Iya, Hari ini kita Bu. bernyanyi lagunya Kupikir-pikir. Ya Buat anak-anak gerakannya yang ya. ada di rumah, kalau bisa bikin gerakannya juga nggak apa-apa ya. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya. Ya, ikutin kakak ya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikut siapa lagi nih Kak? Ikut Bibi dong. Oh gitu ya. Ya. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti Bibi. Ikutin aja. Ikutin aja. Ikuti Bibi. Sudah hari. Oke. Untuk lagu selanjutnya, kira-kira lagu apa ya, Bi?
Oh, kalau selanjutnya nih kayaknya kita bernyanyi. Aku tahu, aku paham, aku Dan bisa. aku bisa. Oke, semuanya yang di rumah juga buat gerakannya ya. Iya. Masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik yang di rumah. Masih paham kayaknya nih, masih tahu nih anak kecil, anak balita. Aku tahu, Aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Sekali lagi ya kak ya. Tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. aku Tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Iya. Dulu Bibi kan waktu masih kecil kalau disuruh orang tua, kira-kira Bibi langsung mau nggak ya? Kadang-kadang dulu bilangnya capek. Capek ya? Iya. Iya, kakak juga seperti itu. Tetapi untuk adik-adik yang di rumah, ternyata kita tidak boleh lelah bekerja di ladang Tuhan. Kita tidak boleh bilang, ah capek mak gitu. Nah untuk itu, mari kita angkatkan lagu pujian kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah-tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Iya. Kalau kita bekerja di rumah ya Bi, kira-kira dengan senang hati nggak Bibi ngelakuinnya? Ya, pasti dengan senang hati loh Dengan kak. senang hati ya Iya, Kak? pasti dengan senang hati, dengan hati yang gembira. Iya, iya. Nah kalau adik-adik yang di rumah bagaimana nih? Nah, pastinya selalu manis ya. Ya, untuk itu mari kita angkatkan lagu pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu
Kalau lelah, belum sih Kak. Belum ya? Iya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, jangan malas. Iya, Iya, berarti belajar sama siapa Kak? Jangan Siapa ya? malas. kira-kira adik-adik yang di rumah tahu nggak kita belajar sama siapa? Iya nih. Sama semut. Kok sama semut Kak? Iya, padahal semut kecil ya, Bi. Iya, kok semut sih? Karena semut kan rajin, Bi. Biarpun dia kecil, imut-imut, tapi dia sangat rajin, Bi. Dia gitu tidak ya. pernah malas. Iya, berarti ya kita nyanyilah kalau gitu ya Kak ya. Jangan malas. Jangan lalai, belajarlah pada semut, walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, hei, jangan lalai, hei, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, hei, jangan lalai, hei, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Shalom anak sekolah minggu semuanya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami boleh beribadah lagi Tuhan di dalam kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sudah menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami rindu firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Anak KKR semuanya, kita buka Alkitabnya ya. Kita akan membaca Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Ya, saya bacakan ya dari sini ya sambil dilihat Alkitabnya. Kita baca sama-sama. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, jadi anak KKR semuanya, tadi guru sekolah minggunya ada tadi nyanyi ya, jangan malas, katanya kan, belajarlah dari semut. Wah, kok kita manusia harus belajar dari semut sih? Ayo, apa isi daripada
ayat hafalan kita, yaitu Amsal 6 ayat 6, katanya gini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Anak-anak semuanya, semut itu walaupun kecil, tapi dia hebat loh. Ya, walaupun dia kecil, tapi belalang yang besar, yang mati bisa dibawanya ke sarangnya. Ayo, mengapa? Mereka semua rajin bekerja, mereka bekerja sama membawa belalang tadi masuk ke dalam rumahnya. Ya, jadi walaupun badannya kecil, tapi dia rajin bekerja. Itulah semut. Jadi kenapa dalam Amsal itu dikatakan, hai orang pemalas, pergilah kepada semut, katanya. Lihat semut itu. Tidak ada komandonya pun, dia rajin bekerja semua, mencari makan. Wah, di sini siapa sih yang malas belajar, yang malas bekerja? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang malas bangun? Jam berapa tadi bangun? Ayo. Hari Minggu biasanya anak sekolah Minggu malas bangun ya. Ada yang jam 8, ada jam 9 baru bangun. Ada jam 10 loh. Enggak boleh ya, enggak boleh lama bangun. Anak-anak sekolah Minggu itu malam itu harus cepat tidur supaya pagi-paginya bisa cepat bangun. Kenapa kita harus cepat bangun? Karena pagi-pagi udara masih segar, kita bisa berolahraga, kita bisa melakukan kegiatan yang lain ya. Anak-anak sekolah Minggu enggak boleh malas, harus cepat bangun ya. Jangan malas bangun. Kalau kakek saya dulu dibilangnya kayak gini. Kalau kau bangun terlambat, rezekimu sudah dipatok ayam, katanya. Apa itu dipatok ayam? Artinya gini ya, anak-anak sekolah Minggu semua. Seharusnya tadi kalian yang mendapatkan rezeki itu, tapi karena kalian lama bangun, sudah duluan direbut orang rezeki tadi. Makanya kita harus cepat bangun supaya kita bisa melakukan banyak aktivitas. Di kampung ya, kalau kita pulang kampung ke Tanah Karo sana, coba kita perhatikan ya. Siapa yang pergi ke ladang? Mama-mama, ibu-ibunya. Bapak-bapaknya kemana? Duduk di kedai kopi. Iya kan? Duduk di kedai kopi, dia minum teh susu, minum teh manis. Diambilnya lagi roti kosongnya. Setelah minum, main catur dia. Di kampung banyak sekali bapak-bapak yang malas. Banyak yang tidak mau bekerja. Ibunya aja disuruhnya ke ladang. Karena bapaknya seperti itu, maka anaknya juga mengikut. Makanya itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Nggak usah kita tiru ya, nggak usah kita tiru. Sebagai anak-anak sekolah Minggu, kan sudah kita dengar tadi ya, dari 2 Tesalonika tadi, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita? Saya mendengar ada di antara kalian ini tidak mau bekerja, katanya. Justru malah melakukan hal-hal yang tidak berguna. Sekarang zaman kita sudah zaman IT ya. Apa yang terjadi? Dengan kemajuan IT ini, orang banyak jadi malas. Ngapain pun malas. Disuruh mama nyuci piring, iya, tapi nggak dijalankan. Kenapa? Di tangannya sibuk main handphone terus,
main game, chatting-chattingan. Bukan hanya anak-anak, orang tua juga banyak seperti itu. Karena sibuk main Facebook, nonton YouTube, akhirnya lupa masak, akhirnya masakannya jadi gosong, setrikaannya jadi gosong, lupa semua dengan IT. Kalau dengan IT tadi kita pakai untuk bekerja, enggak apa-apa. Ini bukan untuk bekerja, malah seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi ya, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Seperti main game tadi terus. Kenapa dibilang tidak berguna? Nanti apa akibatnya kalau main game terus? Matanya cepat rusak, handphonenya cepat soak baterainya, otomatis handphonenya cepat rusak juga. Tidak hanya matanya, handphonenya juga rusak. Kalau sering-sering beli handphone, mata pencarian orang tuanya juga rusak. Ya, jadi harus kita perhatikan ini ya, anak-anak sekolah minggu semua. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini bahwa orang yang tidak bekerja itu seharusnya tidak dikasih makan, kata Yesus. Makanya Rasul Paulus marah dia. Kok ada sih jemaat Tesalonika yang tidak mau bekerja? Rasul Paulus sendiri, dia kan seorang penginjil ya, penginjil ke sana kemari memberitakan firman Tuhan. Bekerja enggak dia? Bekerja. Dia tidak hanya memberitakan Injil, tapi apa yang dilakukannya? Dia juga bekerja mencari untuk keperluannya. Makanya Rasul Paulus marah. Kok tidak ada sih yang mau bekerja? Kok malas-malas? Sedangkan yang saya ajarkan ke orang Tesalonika itu harus rajin bekerja. Kenapa? Karena Tuhan kita pun bekerja, iya kan? Hari pertama sampai hari yang ke-6 Tuhan kita bekerja. Hari ke-7 istirahat. Ya. Kita juga seperti itu. Enggak boleh juga kita bekerja terus. Kalau bekerja terus nanti sakit. Badan kita kan perlu istirahat. Makanya kalau hari Minggu selesai ibadah Minggu kita, rata-rata banyak yang pergi keluar ya, refreshing ya. Walaupun sekarang banyak yang tidak boleh pergi keluar. Tetapi biasanya orang-orang melakukan hari Minggu itu untuk menyegarkan otaknya, yaitu refreshing karena sudah capek bekerja. Jadi anak-anak sekolah minggu semua juga harus bekerja ya. Pekerjaannya apa sekarang? Membantu orang tua kan bisa, menyapu, mengepel, terus rajin belajar, mengerjakan PR-nya. Jangan terlalu banyak memegang handphonenya. Itu ya anak-anak sekolah minggu. Penekanan firman Tuhan hari ini bahwa anak-anak sekolah minggu juga harus bekerja, melakukan tanggung jawab masing-masing. Ingat itu ya, jangan nanti Tuhan Yesus marah. Kamu kok tidak bekerja, kok tidak belajar. Akibatnya apa nanti? Tidak naik kelas atau nilainya menjadi tidak baik. Ya, mengerti semua ya? Anak-anak sekolah minggu, mudah-mudahan dengan firman Tuhan ini membawa anak-anak sekolah minggu semua untuk rajin bekerja. Ya, karena tema kita hari ini adalah bekerja. Ya. Oke, selamat hari Minggu bagi kita semua, anak-anak sekolah minggu semuanya. Kita akhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami
untuk senantiasa bekerja di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, agar kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengerti tanggung jawab kami untuk bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tes, tes, tes. Iya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita angkatkan lagu pujian Big or Small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Iya, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ya, buat adik-adik semuanya yang berada di rumah, walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap mengumpulkan persembahan kita kumpulkan kepada Tuhan yang terbaik ya. Iya. Untuk sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkatkan lagu Isekin Kami Enda O Bapa. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasuh merebanu. Labo bandega kami o Bapa, lako mereman bandu. Kami silit ibas kami o Bapa, eka bekas pemerenungan kami. Enda sada bagi Bapa, dipersembahkan kami. Ya, kita berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat kita ya. Mari semuanya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami telah Kau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini,
agar dapat dipakai untuk pemberitaan firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu. Berikanlah kesehatan bagi semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari balita, anak kecil, anak tanggung sampai remaja. Berkati juga di dalam pendidikan anak-anak sekolah minggu ini semua, walaupun masih menggunakan media daring, tapi kami yakin Tuhan dengan media ini juga anak-anak sekolah minggu dapat bertumbuh, dapat memiliki ilmu pengetahuan ya Tuhan. Berkati juga semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami, berikanlah berkat kesehatan bagi mereka, berkati pekerjaan yang mereka lakukan, usaha mereka juga. Tuhan berikan rezeki yang berlimpah bagi keluarga anak-anak sekolah minggu kami semua ya Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami, Tuhan yang memulihkan bangsa negara kami dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, agar cepat berlalu dari bangsa negara kami. Berkati juga kota kami ini ya Tuhan, Kota Batam, berikanlah kesejahteraan bagi kota kami ini. Berkati juga gereja kami, para pendeta kami ya Tuhan, penatua, diaken, dan seluruh guru sekolah minggu dan pengurus yang ada di gereja kami ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh kegiatan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tetap melindungi, Tuhan yang tetap menjaga kami di dalam segala aktivitas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami, inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, untuk menutup kebaktian kita pada hari ini, mari kita angkatkan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise.
ikut Tuhanku selalu manisé. Ya, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.